Di tengah situasi panas tudingan Sekjen PDIP bahwa Partai Nasdem belot dari koalisi Kabinet Jokowi dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres tahun 2024, Presiden Jokowi didesak untuk bersikap netral soal Nasdem usung Anies jadi capres. Tidak perlu reshuffle dan pecat menteri. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Jayadi Hanan berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak terlalu reaktif dengan langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres tahun 2024. Menurut dia, Jokowi tidak perlu memecat menteri-menterinya yang berasal dari Partai Nasdem hanya karena partai besutan Surya Paloh itu mengusung Anies Baswedan yang notabene dari kalangan oposisi. Harusnya Pak Jokowi ambil sikap netral. Mau Nasdem mencalonkan siapa saja terserah, kata Jayadi kepada Kompas.com Selasa 11 Oktober 2022. Menurut Jayadi, deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem tidak menyalahi kerjasama koalisi dengan pemerintahan Jokowi. Sebabnya, kesepakatan koalisi dengan Jokowi berlangsung untuk pemerintahan tahun 2019-2024. Sementara Nasdem mengusung Anies untuk pemilu tahun 2024. Nasdem mendukung Anies. Mereka tidak menyalahi kesepakatannya untuk berkoalisi. Karena kesepakatan berkoalisi untuk mendukung pemerintahan Jokowi bukan untuk koalisi Pilpres 2024, ujarnya. Jayadi mengatakan, pemerintahan Jokowi mau tidak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu tahun 2024. Sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang, seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain. Dengan situasi demikian, tidak mungkin 7 partai politik pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi. Lagi pula, lanjut Jayadi, siapapun capres yang terpilih lewat pemilu tahun 2024 nantinya perlu bersinggungan dengan Jokowi untuk meneruskan program-program pemerintahan. Oleh karenanya, seharusnya Presiden tetap bersikap netral terhadap seluruh partai politik, terlepas dari siapapun capres yang mereka usung. Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mendepak mereka dari pemerintahan, ujarnya. Jayadi menambahkan, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Menurut dia, partai seharusnya tidak ikut campur terkait ini, termasuk PDIP sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi. Jadi ini memang harus dipisahkan supaya memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, tutur dosen Universitas Paramadina itu. Sebagaimana diketahui pada Senin 3 Oktober tahun 2022 lalu, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk pemilu tahun 2024. Partai yang dimotori oleh Surya Paloh itu juga mengaku tengah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Langkah Nasdem itu menuai pro dan kontra. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto misalnya, belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Sementara itu, terkait hubungan Surya Paloh dan Jokowi usai pencapresan Anies Baswedan, Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate, menegaskan
hubungan Surya Paloh dengan Jokowi saat ini sangat baik. Hubungan itu baik dan harus terus baik karena harus terus mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai. Komunikasi keduanya seperti biasa, kata Johnny G. Plate seperti dilansir Antara Rabu 12 Oktober. Johnny menegaskan, sejak awal Partai Nasdem sebagai partai pengusung Jokowi 2 periode telah menyampaikan komitmen untuk terus bersama Jokowi sampai selesai masa tugas. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan nasional, kata dia, Surya Paloh sudah menyampaikan Nasdem akan mengawal kontinuitas pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Jadi apa yang kurang lagi? Apa yang dikhawatirkan lagi? Kalau masih ada yang kurang itu olah-olah politik. Dalam negara demokrasi, apalagi situasi menjelang pemilu, olah-mengolah itu bagian dari dinamika demokrasi. Tapi ingat, jangan sampai menabrak etika dan aturan. Itu yang harus dicegah, ujarnya. Kemudian Johnny G. Plate mengatakan, para pemimpin khususnya pemimpin partai politik harus menjadi contoh untuk melaksanakan pemilu dalam pesta demokrasi yang mengembirakan hati rakyat dan tidak menakutkan rakyat serta menjaga agar tidak terjadi polarisasi. Ia juga mengingatkan di tengah tantangan global yang begitu besar saat ini, semua partai politik harus bergotong royong dan berkolaborasi melalui kerjasama politik.